Selamat siang investor, kembali bersama saya Milena dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Dimulai dari Bursa Amerika, saham-saham di Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia Barat, memperpanjang keuntungan hari sebelumnya. Hal ini terlihat dengan Nasdaq ditutup di atas 11.000 poin untuk pertama kalinya, didukung oleh kenaikan kuat pada saham-saham teknologi. Jumat 7 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 185,46 poin atau 0,68% menjadi 27.386,98. Indeks S&P 500 bertambah 21,39 poin atau 0,64% menjadi 3.349,16. Sedangkan indeks komposit Nasdaq ditutup menguat 109,67 poin atau 1% menjadi 11.108,07. Saham-saham raksasa teknologi Amerika Serikat yang terdiri dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google parent Alphabet semuanya berakhir lebih tinggi. Pemicu penguatan ini karena para investor mengharapkan paket stimulus fiskal yang baru. Saham-saham teknologi kelas berat seperti Apple melonjak 3,49% dan Facebook melambung 6,49%, membantu mempercepat kenaikan indeks. Nasdaq mencapai rekor baru pada awal perdagangan dan ditutup di atas angka 11.000 untuk pertama kalinya. Dari 11 sektor utama S&P 500, sektor jasa-jasa komunikasi dan teknologi masing-masing melonjak sebesar 2,45% dan 1,46%, melampaui sektor lainnya. Sedangkan sektor energi turun 0,71% menjadi kelompok dengan kinerja terburuk. Pada pekan yang berakhir 1 Agustus, klaim tunjangan pengangguran turun sebesar 249.000 menjadi 1,186 juta. Angka ini lebih baik ketimbang konsensus pasar yang dihimpun oleh Reuters dengan proyeksi klaim tunjangan pengangguran sebaik 1,415 juta. Jumlah klaim tunjangan pengangguran alias unemployment benefits kini berada di posisi terendah sejak pertengahan Maret. Data ini menunjukkan perlahan tetapi pasti warga negeri adidaya sudah kembali bekerja. Wall Street juga sedang menunggu paket bantuan fiskal berikutnya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 lebih lanjut. Tetapi pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan Partai Republik dan Demokrat tetap terbelah tentang apa yang akan dimasukkan dalam gelombang bantuan berikutnya. Menjelang tenggat waktu untuk paket stimulus baru, fokus sekarang bergeser ke laporan pekerjaan pada bulan Juli pada Jumat pagi waktu setempat, dengan para analis memperkirakan kenaikan 1,58 juta pekerjaan baru untuk bulan lalu dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 10,5%. Kurs dolar Amerika Serikat sedikit menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia Barat. Penguatan terjadi setelah mencapai level terendah 2 tahun di awal perdagangan, serta investor mencerna data beragam tentang klaim pengangguran Amerika Serikat menjelang laporan payroll atau data pengajian pada hari Jumat ini. Jumat 7 Agustus 2020, indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 atau utama lainnya mencapai level terendah dalam 2 tahun di 92,495 pada awal perdagangan. Indeks terakhir diperdagangkan 0,1% lebih tinggi pada 92,830. Langkah tersebut terjadi setelah penurunan 4% untuk indeks pada bulan Juli, persentase penurunan bulanan terbesar dalam satu dekade karena investor melarikan diri berinvestasi ke euro dan mata uang lainnya yang tampaknya bertahan lebih baik ketika negara-negara di seluruh dunia bergulat dengan pandemi virus corona. Beralih ke berita komoditas, harga emas dunia memperpanjang pemecahan rekor pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia Barat. Penguatan juga didorong oleh ekspektasi akan lebih banyak respon moneter akibat melonjaknya kasus baru infeksi virus corona yang menghantam ekonomi Amerika Serikat. Hari ini harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melonjak lagi 20,1 dolar atau 0,98% menjadi 2.069,40 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas berjangka terangkat 28,3 dolar atau 1,4% menjadi 2.049,30 dolar. Emas berjangka melambung 34,7 dolar atau 1,75% menjadi 2.021 dolar pada perdagangan Selasa 4 Agustus. Emas telah menguat lebih dari 35% pada tahun ini karena dianggap sebagai aset yang mampu mempertahankan nilainya, sementara pandemi dan percetakan uang oleh bank-bank sentral mengikis nilai aset lainnya. Pasar kemudian menunggu tanggal
lebih lanjut ketika para pemimpin Demokrat Amerika Serikat dan pejabat Gedung Putih melanjutkan pembicaraan mereka untuk mencoba mencari gelombang bantuan berikutnya untuk membantu perekonomian. Analis senior Kitco Metal Jim Wyckoff mengatakan meskipun tidak ada petunjuk grafik awal yang menunjukkan pasar emas mencapai puncak utamanya, emas sekarang mengalami overbought jangka pendek. Sedangkan harga minyak dunia turun di bawah pencapaian tertinggi selama 5 bulan pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia Barat. Harga minyak jatuh setelah sentimen bearish permintaan bahan bakar menangkal optimisme pengurangan pasokan Irak sehingga mendorong harga masuk dan keluar dari wilayah positif. Hari ini harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober turun 8 sen menjadi $45,09 per barrel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman September turun 24 sen menjadi $41,95 per barrel. Di awal perdagangan, analis senior Price Futures Group Phil Flynn mengatakan pengurangan produksi yang direncanakan Irak telah menopang harga minyak. Namun kemudian tertekan kembali oleh kekhawatiran permintaan akibat perlambatan ekonomi dari pandemi virus corona. Irak mengatakan akan melakukan pemotongan tambahan dalam produksi minyaknya sekitar 400.000 barel per hari pada bulan Agustus untuk mengompensasi kelebihan produksi selama periode lalu di bawah fakta pengurangan pasokan OPEC. Kedua acuan minyak naik ke level tertinggi sejak 6 Maret di sesi sebelumnya setelah pemerintah Amerika Serikat melaporkan penurunan stok minyak mentah yang jauh lebih besar dari perkiraan. Dolar Amerika Serikat yang lebih lemah juga mendukung harga minyak karena membuat minyak yang dinilai dalam dolar lebih murah bagi pemegang mata uang utama lainnya. Sekian berita seputar indeks, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.